Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat sekalian, jumpa kembali pada video kali ini. Kita akan melanjutkan pembacaan hadis Arba'in, hadis yang kedua. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita termasuk hambanya Allah yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, mari sama-sama langsung saja kita akan baca hadis kedua. Ini kitab Arba'in Nawawi yang disusun oleh beliau Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani, hadis yang kedua. Saya akan baca terlebih dahulu hadisnya, kemudian saya akan terjemahkan atau membaca terjemahannya agar bisa mudah dipahami. An Umar aidan radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى حفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. Rawahu Muslimun. Sahabat sekalian dimuliakan Allah, artinya adalah diceritakan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika kami tengah-tengah duduk di samping atau di sanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak darinya tanda bekas perjalanan, dan tidak pula seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Pada akhirnya ia duduk di hadapan Rasulullah, kemudian mendekatkan lututnya pada lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan tangannya di atas paha beliau, seraya berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau ada kemampuan dalam perjalanan. Orang itu berkata, benarlah dirimu. Kami pun heran. Ia bertanya kepada Nabi, kemudian ia sendiri membenarkannya. Lantas ia berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman.
Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, semua kitabnya, kepada semua utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan ia pun membenarkan, engkau benar. Kemudian ia berkata, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak merasa melihatnya, maka sesungguhnya dia pasti melihatmu. Orang itu melanjutkan, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah menjawab, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Orang itu berkata kembali, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah menjawab, yakni ketika ibu telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin, dan pengembala kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Setelah itu, ia pergi. Saat diriku masih terdiam sejenak, tiba-tiba Rasulullah berkata kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya ini? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, jawabku. Ia adalah malaikat Jibril. Datangnya dia untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hadis ini sangat penting, ya. Penting untuk diperhatikan karena mencakup pada semua perbuatan lahiriah dan juga perbuatan batiniah. Terlebih lagi semua perkara syariat merujuk dan tercabang dari hadis yang kedua ini. Hadis ini tidak ubahnya seperti induk dari berbagai macam sunnah karena memang seluruh perkara sunnah telah terhimpun di dalam hadis ini. Sebagaimana surah Al-Fatihah dinamai dengan Ummul Quran atau induk Al-Quran. Karena memang makna Al-Quran telah terhimpun di dalam suratul Fatihah. Oleh karena itu, bersama-sama sedikit penjelasan dari syarah daripada kitab Arba'in An-Nawawi yang akan saya bacakan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi hadis ini dari Sayyidina Umar bin Khattab sebagaimana hadis yang pertama, ya, tentang tarjamah atau pengenalan siapakah Sayyidina Umar bin Khattab yang diberikan gelar Al-Faruq dan lain sebagainya. Jadi suatu hari kami duduk di sisi Nabi. Tiba-tiba muncul kepada kami, ya, rojulun. Jadi seorang laki-laki. Yang dimaksud rojul di sini adalah sebenarnya malaikat Jibril alaihissalam. Datang menemui Nabi dalam bentuk seorang laki-laki yang satu pun para sahabat tidak mengenalnya. Nah, umumnya datangnya itu biasanya dalam bentuk yang lain. Tetapi pada kali ini malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki yang sangat tampan dengan wajah yang sangat indah dan tampan. Dan perlu diketahui, malaikat Jibril pada saat Nabi Muhammad SAW hidup, beliau itu turun naik dari langit ke bumi ini sebanyak 20.004 kali. 20.004 kali malaikat Jibril ini bolak-balik dari ke langit ke bumi, kemudian dari langit ke bumi sebanyak 20.004 kali. Adapun ada ulama juga yang mengatakan berbeda dengan hal itu. Ada yang lebih atau ada yang kurang. Ya. Namun di sini dijelaskan oleh salah satu ulama bahwa malaikat Jibril turun ke bumi itu sebanyak 20.004 kali. Kemudian ini seorang laki-laki syadidu bayadis siyab. Ya. Bajunya sangat putih. Dan yang namanya sawadus sya'ar, arti sya'ar sini lehyah, jenggot. Jenggotnya hitam. Ya. Jenggotnya sangat hitam. Benar-benar hitam, hitam yang benar-benar segar begitu, ya. Kemudian kedatangan malaikat Jibril sebenarnya dalam keadaan atau bentuk
manusia yang bagus menunjukkan apa di sini? Ada suatu pelajaran, sahabat. Apa pelajarannya? Pelajaran tentang kesunahan untuk berlaku atau berbuat atau kita memakai pakaian atau kita berdandan, dalam arti kita berpakaian pakaian yang rapi. Disunahkan pakaiannya pun putih. Ya kalau kita punya rambut, rambutnya disisir, jenggotnya pun disisir. Jadi kita harus berpenampilan, disunahkan maksudnya, berpenampilan bagus ya. Ketika kita hendak mengunjungi para pembesar yang akan kita kunjungi. Dan begitu juga bagi thalabul ilm, orang yang mencari ilmu. Begitu juga harus sunnah berpakaian bagus, khususnya putih, dan merapikan jenggotnya dan lain sebagainya agar terlihat rapi ya. Dan juga seorang penuntut ilmu apabila ingin berkunjung kepada gurunya atau ingin berkunjung kepada gurunya, ya disunahkan sebagaimana diajarkan oleh malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW. Sebab kenapa? Malaikat Jibril ketika itu menghadap kepada Sayyidul Kubro, ya, pemimpin daripada pembesar, ya, seorang guru daripada sahabat-sahabatnya. Nah, berkata dari Ibnu Abdissalam, ada seorang ulama yang bernama Ibnu Abdissalam. Beliau berkata, la ba'sa bi libasi syi'aril ulama alladzina yu'rifuna bih. Tidak mengapa hukumnya. Tidak mengapa kita memakai pakaian ulama untuk syiar. Kalau seandainya dia ini tahu bahwa dia ada seorang ulama atau seorang ustadz atau seorang kiai atau seorang muallim, ya. Itu tidak mengapa. Sebab kenapa? Fa in kuntu muharraman fa ankartu ala jama'atin muhramina la ya'rifunani ma akhallu bihi min adabi tawafi falam yaqbalu. Jadi dikisahkan Ibnu Abdissalam ini pernah ketika beliau sedang ihram, beliau melihat satu kaum, satu jamaah yang mana beliau ingkar terhadap perbuatan jamaah tersebut. Karena apa? Karena mereka merusak daripada adab-adab bertawaf di Masjidil Haram. Kemudian beliau menyampaikan hal-hal bahwa kalau sunnahnya seperti ini, harus seperti ini, yang kamu lakukan itu kurang benar, dan lain sebagainya. Ketika beliau menyampaikan nasihat itu atau ilmu yang beliau sampaikan, beliau tidak memakai baju atau jubah atau pakaian para ulama ahli fikih. Nah, ketika beliau menyampaikan itu, para jamaah tidak percaya, ingkar terhadap beliau. Ya, artinya siapa kamu gitu, siapa ente, menyalah-nyalahin atau memberikan nasihat gitu. Fa idza labisaha faqihun. Nah, tatkala beliau memakai pakaian jubah, pakaian kebesaran, pakaian seorang ulama, maka apa yang disampaikan oleh beliau didengarkan dan ditaati oleh jamaah tersebut. Dari sini kita bisa melihat sebuah pelajaran bahwa seorang ulama itu boleh berpakaian sesuai dengan kapasitasnya. Boleh-boleh saja. Sebab kenapa? Kalau sebagian orang itu melihat dengan pakaian, sebagian yang lain mungkin tidak melihatnya dengan cara bicara atau akhlak atau ilmunya. Akan tetapi seorang ulama patutnya memakai pakaian yang memang sesuai, yaitu pakaian ulama, agar orang merasa bahwa ulama tersebut memang adalah seorang ulama. Karena orang awam tidak bisa menilai seorang ulama dari kalam atau tindak tanduknya atau dari akhlaknya karena keterbatasan ketidaktahuan mereka. Jadi alangkah baiknya para ustadz, para kiai ketika tampil atau ingin mengajarkan ilmu hendaknya berpakaian sesuai dengan kapasitasnya, yaitu sebagai ulama atau sebagai ustadz atau sebagai kiai atau sebagai habib. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan daripada hadisnya. Nah, hadis ini, kalimat ini disampaikan oleh Sayyidina Umar. La yura alihi atharus safar. Tidak bisa dilihat darinya itu bekas perjalanan. Ya. Jadi, ketika seorang laki-laki ini tiba-tiba muncul menghadap Nabi Muhammad SAW,
laki-laki ini tidak terlihat capek, ngos-ngosan lah, atau mukanya pucat, atau wajah kelelahan, atau gerak-gerik yang memang orang tersebut berasal dari daerah yang jauh. Sebab kenapa? Para sahabat di kala itu tidak melihat, tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Berarti kemungkinan besar orang ini bukan berada di kota tersebut. Mungkin di luar kota, di jauh. Tapi ketika dia datang, tidak ada sama sekali tanda-tanda daripada orang yang bekas melakukan perjalanan jauh. Jadi benar-benar seger gitu, kelihatannya segar. Wala ya'rifuhu minna, dan kami tidak mengetahui, tidak mengetahui dari kami ini ahadun, satu orang pun dari kami, yang ketika itu para sahabat kumpul, satu sahabat pun tidak ada yang tahu ini siapa gitu loh, ya. Qauluhu, kemudian mengatakan hatta jalasa, kemudian orang ini, si rajul ini kemudian duduk, maksudnya mengatakan fasalama, dalam dalam kejadian sesungguhnya ini laki-laki mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian meminta izin kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah diizinkan baru beliau mendekati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'as nada, kemudian beliau ini, seorang laki-laki ini mendekati atau menempelkan rukbatehi ila rukbatehi, kedua lututnya ini, laki-laki menempel kepada kedua lututnya Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya ini, seorang laki-laki, di atas kedua pahanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian berkata nih laki-laki, ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Nah, di sini kan kita lihat, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Seorang laki-laki ini menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa gelar apapun. Jadi langsung aja, ya Muhammad, wahai Muhammad. Annahu haram, ini sesungguhnya hukumnya haram. Li anna dzalika kana qabla tahrim. Jadi ketika ini malaikat menyerupai seorang laki-laki yang indah, yang tampan, yang bersih, kemudian bertanya kepada Rasulullah dengan langsung menyebut namanya, ketika itu belum ada larangan bahwa untuk menyebut para nabi itu harus dengan cara memuliakan. Belum ada larangan, belum ada keharaman tentang langsung memanggil nama beliau. Ya, jadi belum ada ayat yang turun terhadap larangan menyebut nama langsung Nabi Muhammad SAW. Atau keharaman itu dikhususkan kepada bangsa Adam saja, sedangkan malaikat tidak terkena khitab larangan atau keharaman memanggil Rasulullah dengan namanya saja. Ada pula yang ulama yang mengatakan demikian. Atau orang ini, atau seorang laki-laki ini yang hakikatnya adalah seorang malaikat, yakni malaikat Jibril, berlaku seperti itu untuk memberikan dugaan kepada para sahabat bahwa orang ini berasal dari dari daerah Arab pedalaman. Ini Arab Baduy lah boleh dikatakan. Agar apa? Agar supaya penyampaian atau pengajaran yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini bisa masuk kepada para sahabat, bisa diterima langsung oleh para sahabat secara menyeluruh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjawab pertanyaan seorang laki-laki ini, al-Islamu, Islam itu kamu bersyahadat, kamu mengetahui, kamu membenarkan, dan kamu menyerahkan diri. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan juga kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, yang diutus kepada manusia agar supaya Rasul mengajarkan manusia tentang agama yang dibawanya. Wa antuqimas shalah, dan juga engkau hendaknya mendirikan salat. Yakni maksud mendirikan salat apa? Ta'ti biha bi arkaniha wa syurutiha. Kamu mendatangkan salat atau melaksanakan salat harus terpenuhi daripada rukun-rukunnya salat dan juga syarat-syaratnya salat. Dan hendaknya kita juga harus disiplin mengenai waktu-waktunya salat. Wa antu'tiya zakah, dan juga hendaknya kamu memberikan zakat. Ya, memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak, atau kita memberikan zakat kepada pemimpin.
Tapi pemimpin tersebut yang akan memberikan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian wa antasuma syahr Ramadan, hendaknya kamu berpuasa di bulan Ramadan, ya. Artinya kamu mencegah terhadap diri kamu dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Wa anta hujjal baita, hendaknya kamu ini pergi haji, ya. Di sini pergi haji bermaksud menuju ziarah ke Baitullah Al-Haram linusuk dengan niat ibadah, dan kamu melaksanakan ibadah haji dengan segala rukun dan syaratnya. Ini stata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu pergi haji secara bolak-balik perginya dan juga pulangnya. Qala berkata lagi ini laki-laki, sodakta. Ya, kalimatnya sodakta. Arti sodakta, kamu telah benar. Kamu benar apa yang kamu jawab. Begitu. Maka ketika itu fa'ajiban lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Berkomentarlah Sayyidina Umar di sini. Fa'ajibna lahu. Saya kaget. Ini orang mengagetkan saya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya kepada Nabi dan dia juga membenarkan apa-apa yang telah Nabi sampaikan. Ya. Ini Sayyidina Umar sangat terkejut dengan orang ini. Biasanya orang yang Nabi itu memberikan sesuatu ilmu atau sesuatu ajaran kepada siapapun sahabatnya, itu adalah sesuatu yang belum diketahui oleh para sahabat. Maka ketika Rasulullah menyampaikan wahyu atau hadis, maka diterima langsung oleh para sahabat dan sahabat belum ada yang tahu sama sekali. Nah, ini ada seorang laki-laki bertanya kemudian seakan-akan dia tahu tentang pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan yang membuat para sahabat takjub dan juga heran begitu. Qala kemudian berkata, in laki-laki fa akhbirni anil iman, maka berikanlah kepadaku khabar atau kabar apa itu iman. Qala maka berkata, bersabda Nabi, antu mina, hendaknya kamu ini beriman. Beriman ini tusaddiqo, kamu membenarkan billahi kepada Allah. Apa yang dibenarkan? Wujudnya Allah. Sifat ketuhanannya Allah. Dan sifat keesaannya Allah. Itu wajib kita benarkan. Kita yakini dengan benar. Atau kita mau yakini bahwa Allah itu bersifat dengan sifat segala kesempurnaan. Jadi yang namanya sifat kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah itu munazzahun an kulli naqsin wa muhal. Allah itu suci, bersih daripada setiap kekurangan dan perkara-perkara yang mustahil adanya. Wa malaikatihi, begitu juga kamu harus beriman kepada malaikatnya Allah. Mereka itu adalah hum ajsamun nuraniyatun qadiruna ala tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifatin. Jadi malaikat itu adalah ajsamun, yang mana jasad-jasad beliau itu para malaikat nuraniyatun, yang terbuat dari cahaya. Bentuk jasadnya malaikat adalah nuraniyah, bentuknya cahaya. Qadiruna, yang mana mereka mampu ala tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifah, dengan bermacam-macam bentuk, berbagai macam keinginan bentuk-bentuk, tapi bentuk-bentuk yang mulia. Tidak seperti makhluk Allah yang bernama jin. Jin itu bisa juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berubah-ubah bentuk. Tapi biasanya jin itu bentuknya tidak seperti malaikat. Kalau malaikat biasanya bentuknya seperti manusia yang tampan dan bentuk-bentuk yang mulia. Tapi kalau jin itu biasanya bentuknya kebanyakan seperti binatang dan lain sebagainya, ular ya, dan juga sebagainya. Nah, iman ini maksudnya apa? Makna iman yang disampaikan oleh Nabi adalah at-tasdiqu biwujudihim. Ya. Kita ini meyakini adanya para malaikat, yang mana annahum ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini adalah hamba-hambanya Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang mana mereka tidak pernah maksiat kepada Allah terhadap apa-apa yang Allah perintahkan, dan mereka semua itu mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Inilah malaikat, ya.
Dan malaikat kalau kita ketahui jumlahnya tidak terbatas. Artinya tidak terbatas ini tidak bisa diketahui oleh manusia. Tidak ketahui oleh manusia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Sebagaimana ada sebuah hadis yang hadis statusnya adalah marfu, tidak ada di langit itu, maksudnya 7 lapis langit itu tempat satu kaki, satu telapak kaki itu nggak ada. Walaupun sejengkal itu tidak ada. Walaupun satu kaf ini, jadi di langit itu space atau apa namanya, rongga satu telapak tangan saja itu tidak ada. Illa wafihi malakun, kecuali di dalamnya itu terdapat malaikat qaimun au raki'un au sajidun, yang mana para malaikat itu sedang berdiri ibadah kepada Allah, ada yang sedang ruku terus bentuk ibadah kepada Allah karena perintah, ada yang sujud dalam keadaan sujud menerus sampai hari kiamat karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini adalah para malaikat yang mana mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk daripada keajaiban atau membuat kita takjub terhadap makhluk Allah, ada satu malaikat yang mana setengahnya terbuat dari api dan setengahnya lagi diciptakan dari salju. Ya, jadi ada malaikat terbuat setengah dari api, terbuat lagi setengah dari salju. Yang mana malaikat tersebut yusabbihullah ta'ala yuqaddisu wa yumajjiduhu wa yuwahhiduhu. Senantiasa bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, dan mengesahkan Allah. Wa yaqulu fi kalamih, dan berkata itu malaikat di ucapannya, Allahu ya man allafa baina salji wan nar. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang membuat ya, antara yang menggabungkan antara salju dan juga api. Alif baina qulubi ibadikal mu'minin, maka gabungkanlah antara hati-hatinya hamba-hambamu yang beriman. Nah, ini termasuk doa daripada malaikat yang setengahnya terbuat dari api dan setengahnya lagi terbuat dari salju. Jadi sahabat sekalian, selain itu kita sebagai orang mukallaf wajib mengenal malaikat secara tafsil. Ya, ini nama-nama malaikat. Kalau secara keseluruhan kita nggak diwajibkan untuk mengetahui secara tafsil. Namun ada 10 malaikat yang mana kita wajib mengetahuinya secara tafsil. Yang pertama adalah Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua Mikail. Tugasnya adalah menyebarkan rezeki. Yang ketiga adalah Israfil, yang mana tugasnya adalah meniup trompet sangkakala. Yang keempat adalah Izrail. Ini malaikat pencabut kenikmatan. Ini malaikat yang ditugaskan untuk mencabut makhluknya Allah, nyawa makhluknya Allah. Yang keempat dan kelima adalah malaikat munkar dan nakir, yang tugasnya adalah untuk menanyakan di alam kubur. Yang ketujuh adalah malaikat Ridwan, tugasnya adalah untuk menjaga pintu surga. Kedelapan adalah malaikat Malik yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga api neraka. Dan ada 2 malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal baik dan amal buruk yang bernama Raqib dan Atid. Itulah 10 malaikat yang wajib kita ketahui secara tafsil. Nah, kemudian Rasul melanjutkan sabdanya wa kutubihi. Maksudnya adalah engkau hendaknya beriman dengan kitab-kitabnya Allah yang telah Allah turunkan kepada para utusannya. Nah, makna iman terhadap kitab-kitab Allah di sini adalah pembenaran, keyakinan sesungguhnya kitab-kitab yang telah Allah turunkan itu adalah kalamullahi ta'ala. Benar-benar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh apa-apa yang terkandung di dalam kitab Allah ini itu adalah hakun, benar adanya. Nah, namun ulama berbeda pendapat mengenai apa? Mengenai jumlah bilangan kitab yang telah Allah turunkan ke muka bumi. Ada yang mengatakan jumlahnya 104. Jadi ada 104 kitab yang telah Allah turunkan ke muka bumi.
Kemudian ada yang mengatakan selain daripada itu. Jadi ini versi para ulama berbeda pendapat. Namun yang wajib bagi kita adalah mengenal secara tafsil ada 4 kitab yang wajib kita ketahui secara tafsil atau terperinci. Apa saja itu? Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yang keempat adalah kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah 4 kitab yang wajib kita ketahui. Berikut namanya, berikut kepada siapa yang kitab tersebut diwahyukan. Para sahabat sekalian, dilanjutkan firman daripada hadis Nabi wa rusulihi, dan juga kita harus beriman kepada para rasul-rasul Allah. Jadi maksudnya kita membenarkan, kita juga meyakini Allah mengutus mereka semua kepada makhluknya agar supaya diberikan hidayah, agar mendapatkan hidayah untuk menuju jalan kebenaran. Dan wajib juga mereka itu para rasul itu shadiquna fi jami'i ma ja'u bihi anillahi ta'ala. Dan kita pun punya kewajiban meyakini apa-apa yang didatangkan oleh para rasul itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala berasal. Nah, juga kita harus tahu jumlah para nabi itu ada 124.000. Nah, dari 124.000 jumlah nabi dan rasul itu berjumlah 113. Dari 113 yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi dan rasul. Jika kita harus tahu. Jadi 25 nabi dan rasul. Kemudian sahabat, Nabi melanjutkan daripada hadisnya wal yaumil akhiri, dan juga hendaknya kamu beriman terhadap hari akhir. Ya, hari akhir yaitu maksud hari akhir adalah yaumul qiyamah. Ini hari kiamat. Dinamakan hari akhir karena apa? Tidak ada malam lagi setelah itu. Nah, maksudnya kita beriman kepada yaumul akhir adalah kita membenarkan adanya hari kiamat dan apa-apa yang mencakup terhadap berita tentang kiamat. Daripada ba'tsul makhluqat, nanti dibangkitkan seluruh makhluk dan semuanya akan dihisab oleh Allah. Ada yang namanya wazan amal, timbangan amal, dan mereka akan melewati daripada sirat, itu jembatan, dan ada sebagian daripada makhluk Allah masuk ke dalam surganya, ada juga sebagian dari makhluk Allah masuk ke dalam nerakanya. Yang masuk ke dalam neraka karena sebab keadilannya Allah, yang masuk ke dalam surga karena sebab karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tu'minu bil qadari wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan hendaknya kamu beriman dengan ketentuan atau qadarnya Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk. Jadi kita harus pahami, takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Maksudnya kita harus beriman dan meyakini Allah telah menentukan, menakdirkan kepada kita semua sebagai makhluknya takdir baik dan juga takdir buruk sebelum makhluk diciptakan. Jadi semuanya sudah ada takdirnya masing-masing. Tinggal kita menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Rasul melanjutkan daripada hadis beliau. Qala ay rajul sa'il sodakta. Setelah Rasul menjawab tentang keimanan, kemudian ini laki-laki menjawab, ya sodakta, berkata lagi sodakta, kamu benar katanya. Apa-apa yang telah Rasulullah sampaikan. Kemudian berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan. Sekarang beritahu saya tentang ihsan. Apa ihsan? Ihsan ini dijelaskan oleh para ulama artinya al-ikhlas. Jadi ikhlas
Boleh juga dimaksudkan adalah itqanul amal, benar-benar serius terhadap amal, daripada qaulihim, ucapan para ulama, ahsana fi kadza. Jadi lebih membaguskan dalam berbuat sesuatu gitu. Atau memang menseriuskan perbuatan sesuatu. Ini pun dikatakan ihsan. Maka berkata atau bersabda Nabi, anta'budullaha ka'annaka tarahu. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu ini melihat Allah. Jadi seakan-akan kamu ini melihat Allah. Jadi maksudnya kita ini ketika melaksanakan ibadah, anggap saja di hadapan kita ada Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan kita, yang sedang memantau kita, ya. Fa illam takun tarahu. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa mendatangkan hal seperti itu, jadi kita nggak bisa beranggapan bahwa Tuhan kita sedang menyaksikan kita, sedang kita nih sedang melihat Allah atau kita sedang berhadapan kepada Allah, fa innahu yaraka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Jadi kalau kita tidak bisa dalam beribadah ini ihsan, kita bisa artinya kita seakan-akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, melihat dalam arti kita melihat dalam keadaan kita sholat, khawatir kita tidak diterima sholatnya, atau kita sedang diperhatikan sholatnya, dan kita berhadapan langsung dengan Malikul A'lam. Nah, kalau nggak bisa demikian, maka kita berkeyakinan bahwa Allah pasti akan melihat kita. Jadi itulah yang dinamakan daripada ihsan. Ya, kalau kamu bisa melihat atau menyaksikan seakan-akan Allah berada di hadapanmu, kalau tidak bisa, ketahuilah sesungguhnya pastilah Allah yang memperhatikan kita. Nah, dari sini maka seorang ulama, ya, beberapa ulama maksudnya, itu memberikan nasihat kepada kita terhadap pembagian ibadah. Jadi ibadah ini terbagi 3 tingkatan. Jadi para ulama ini, sebagian ulama membagi ibadah itu 3 tingkatan. Pertama, ayaf'alaha ala wajhil ladzi yasqutu mahu thalab. Seorang hamba mengerjakan sebuah perintah Allah, caranya atau hanya ingin menggugurkan kewajiban saja. Ini tingkatan ibadah yang pertama. Ada seorang hamba melaksanakan perintah Allah, tujuannya atau melakukannya itu hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja. Jadi dia melakukan suatu kewajiban, contoh sholat. Selain dia sholat, dia juga harus terpenuhi daripada syarat-syaratnya sholat dan juga rukun-rukunnya sholat. Artinya ibadah yang ia lakukan sesuai dengan syariat dan tujuannya untuk menggugurkan kewajiban. Itu saja. Lalu yang kedua, ayaf'alaha kadzalik, sama seperti awal, cuman ada tambahan di sini. Wa qad istaghraqa fi bahril mukasyafati hatta ka'annahu yarallah. Tetapi ketika melaksanakan ibadah itu, dia ini tenggelam dalam alam mukasyafah. Artinya seakan-akan dia ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dinamakan maqamul musyahadah, orang yang menyaksikan. Akan tetapi penyaksiannya di sini seakan-akan melihat Allah, gitu. Ini namanya maqam musyahadah. Nah, yang ketiga adalah ayaf'alaha kadzalika wa qad ghalaba alaihi anna Allah ta'ala yushahiduhu wa hadza maqamul muraqabati. Yang ketiga adalah bentuk ibadahnya seorang muraqabah. Yaitu apa? Yaitu ibadah sama seperti tingkatan yang kedua, cuma orang ini benar-benar tenggelam, ya, mengalahkan segalanya, bahwa sesungguhnya Allah benar-benar menyaksikan kepada dia. Jadi apapun yang dia lakukan, baik dalam ketika ibadah maupun di luar ibadah, itu Allah senantiasa melihat dia. Jadi orang yang muraqabah ini adalah orang yang senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakannya. Masya Allah. Nah, jika ada pertanyaan, makom yang mana dalam ibadah ini yang baik? Semuanya baik. Semuanya baik, kecuali ihsan itu ada syaratnya di dalam kesahan ibadah, itu adalah yang pertama. Jadi cukuplah yang namanya ihsan itu
kita beribadah dan ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak mencapai makom yang kedua dan juga yang ketiga. Para sahabat dimanapun berada, setelah kita mengetahui makna ihsan, maka kembalilah Sayyidina Umar melanjutkan perkataannya mengenai hadis Nabi Muhammad SAW. Qala, berkata nih laki-laki, fa akhbirni ani sa'ah, maka sampaikanlah, beritakanlah kepadaku tentang kiamat. Maksudnya kapan datangnya hari kiamat. Wahai Rasul, wahai Muhammad, kapan datangnya itu hari kiamat? Nah, yang dimaksud hari kiamat adalah yang dimaksud sa'ah di sini adalah hari kiamat. Ya. Dinamakan sa'atun, dituliskan di dalam hadisnya anis sa'ah. Kenapa ditulis atau dinamakan sa'atun? Li'annaha ta'atin nasa baghtatan fi sa'atin. Karena nanti yang namanya kiamat itu akan mendatangi manusia, akan terjadi pada manusia secara tiba-tiba dalam satu waktu. Sehingga meninggallah semua makhluk ya di tempatnya dengan satu kali tiupan trompet. Sehingga digambarkan kalau ada orang yang sedang makan, lagi ngambil makanan, ketika mau masuk ke mulutnya, ketika terjadi kiamat, orang itu gak akan sempat untuk memasukkan makanan ke mulutnya. Karena terjadinya kiamat itu sangat dahsyat dan memang terjadinya secara tiba-tiba. Qala Nabi, berkata Nabi menjawab daripada itu, mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya dari perkara kiamat bi'a'lamu minas sa'id, bi'a'lama minas sa'id, lebih mengerti daripada orang yang bertanya. Disinilah bahwa kita sama tuh. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Ya, jadi Rasul itu ada yang memang diwajib disampaikan kepada umatnya, ada juga memang hal-hal yang tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Mungkin Rasul tahu, akan tapi Allah tidak memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kapan terjadi kiamat. Oleh karena itu, maka mengatakanlah seorang laki-laki ini setelah bertanya, bahkan Rasul menjawab seperti itu, laki-laki ini bertanya, fa akhbirni an ammaratiha. Kalau engkau tidak tahu ya Rasulullah, kasih tahu deh. Apa tanda-tandanya? Katanya. Maka Rasul menjawab, qala antalidal ammatu, melahirkan seorang budak perempuan, rabbataha, tuannya. Ya. Jadi seorang budak perempuan ini melahirkan tuannya sendiri. Nah, dari sini kita bisa ketahui maksud daripada hadis ini adalah ammah di sini menggunakan arti budak perempuan, ya, yakni budak mustauladah. Menurut satu pendapat, dengan ungkapan tersebut Nabi bermaksud bahwa suatu saat nanti kaum muslimin akan menguasai negara-negara kafir, sehingga akan banyak tawanan di situ. Dengan demikian maka anak seorang budak hasil dari tuannya ya, akan berstatus seperti tuannya. Ya, anak tersebut, sebab anak tersebut lahir dari bapak yang mulia. Ini bapaknya dari umat muslim di sini. Hal ini akan memunculkan kepahaman bahwa dari sudut pandang yang lain, yakni sebagian dari tanda kiamat adalah ketika orang-orang muslim telah menguasai orang-orang musyrik. Banyaknya pembebasan-pembebasan negara-negara non-muslim dan banyaknya perbudakan di kala itu. Nah, ada juga yang mengatakan ulama bahwa maksud sabda Nabi ini adalah sebagai isyarah, petunjuk atas bobroknya sikap umat manusia sehingga nanti akan banyak orang berstatus tuan menjual ibu anaknya. Ini amat mustauladah ini. Sehingga amat yang terjual itu akan silih berganti dikuasai oleh para pembelinya. Ya. Hal ini sangat memungkinkan. Ada kemungkinan besar seorang anak yang lahir dari ammah mustauladah ini akan membeli ibunya tanpa sepengetahuannya. Ya, tanpa kesadarannya bahwa budak yang dibelinya itu ternyata ibu daripada dia. Secara tersirat ini hadis
ingin menyatakan bahwa termasuk daripada tanda-tandanya kiamat apabila manusia dikuasai oleh ketidaktahuan atau kebodohan atas haramnya menjual budak mustauladah. Begitu. Menurut pendapat ulama yang lain, hadis ini hanya menyatakan bahwa tanda kiamat adalah maraknya anak yang berani kepada kedua orang tuanya, sehingga anak ini berani memberikan perlakuan buruk kepada kedua orang tuanya, seperti membentak, memaki-maki, dan lain sebagainya, sebagaimana seorang tuan memperlakukan seorang budaknya. Ya. Baik. Kemudian, kata Nabi, wa antarol hufata, dan kamu akan melihat al-hufata. Hufata di sini orang yang nggak pakai sendal, telanjang kaki. Ya. Al-urota. Urota di sini orang yang tidak berpakaian. Mungkin dia berpakaian, tapi pakaiannya pakaian orang miskin. Pakaian orang yang tidak berpakaian, layak. Ya. Jadi boleh jadi pengertian di sini orang benar-benar di tubuhnya itu nggak punya pakaian atau compang-camping. Dia berpakaian tapi seakan-akan tidak berpakaian, mungkin robek, rusak, atau tidak layak disebut dengan pakaian. Ri'a asyai, yang penggembala kambing. Penggembala kambing, ya tatawwaluna fil bunyan, yang berlomba-lomba saling bermegahan terhadap rumah. Nah, ini pun termasuk daripada ciri-ciri kiamat. Orang yang berstatus rendah atau dikatakan miskin, tapi mereka ini berlomba-lomba memperbagus rumahnya. Yatafakharuna bitulihi wa kasratihi wa irtifa'ihi. Mereka saling membanggakan diri mereka dengan tingginya, panjangnya rumah, atau banyaknya rumah, atau main tinggi-tinggian rumahnya. Sudah banyak terjadi. Orang-orang minta-minta, tiba-tiba di kampungnya mah punya rumah tinggi besar, bahkan mewah. Ini udah banyak terjadi di kalangan kita. Wal muradu anna asafilan nas yasuruna akabir wa taksuru amwaluhum. Yang dimaksud di sini orang yang statusnya rendah itu bahkan akan menjadi orang-orang yang besar. Dalam artian tadi di sini kelihatannya rendah tapi di kampungnya luar biasa. Menjadi orang besar, banyak hartanya. Ya, mereka berlomba-lomba dalam memperbagus daripada rumahnya dan saling membanggakan. Ya, hatta innahum yatabahuna wa yatafakharuna bihi fa yakulul wahid minhum li sahibihi. Bahkan terjadilah nantinya mereka dan temannya itu saling berbicara. Ya, bunyani atwalu min bunyanik. Rumah saya lebih panjang, lebih lebar, lebih luas dari rumah ente, katanya. Hatta innahu wa yakul akhor, kemudian dibalik lagi tuh. Ngomong lagi, bunyani ahsanu min bunyanik. Rumah saya walaupun nggak panjang, nggak lebar, tapi lebih bagus, lebih keren, lebih modern dibanding kamu, katanya. Yakunu dzalika ajaban takabburan. Nah, mereka itu berbicara itu tujuannya adalah untuk membanggakan dan juga sombong. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, ini sudah banyak terjadi. Ya, barometer suksesnya seseorang adalah membuat bangunan yang tinggi megah, yaitu bangunan-bangunan mewah. Kadang-kadang orang yang punya bangunan rendah yang tidak ada kemewahan, apalagi rumahnya rumah biasa yang tidak modern, mungkin dianggap oleh sebagian besar orang sekarang ini mereka orang nggak punya, nggak sekelas dengan kita. Jadi barometer kesuksesan seseorang adalah dilihat dari rumah. Perlu diketahui wa'lam, ini ulama menasihati kita. Anna italatan bina'i lam takun ma'rufatan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam bal kana bunyanuhum qasiran biqadril hajah. Ketahuilah oleh kita nih, ya, megah-megahkan rumah, memperpanjang, melebarkan atau bermegah-megahan dalam sebuah bangunan itu tidak dikenal atau tidak dilakukan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rumah-rumah yang ada di zaman beliau atau zaman setelah beliau meninggal dunia itu qasiron, kecil, pendek, sesuai dengan kebutuhan. Coba kalau kita lihat rumah Nabi Muhammad SAW miniaturnya yang ada di
museum-museum atau memang kita pergi ke Mekah, coba kita lihat betapa sangat kecilnya rumah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wanil Hasan al Basri berkata, Sayyidina Hasan Basri, kuntu anak marohiku adkhulu baita azwajin Nabi. Dulu Hasan al Basri pernah berkunjung masuk kepada rumah daripada istri-istrinya Rasulullah. Ya. Fi khilafati Utsman, pada masa khalifahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Fa'atanawalu saqafaha biyadi. Maka kemudian aku dapat menyentuh atapnya, atap rumahnya hanya dengan kedua tanganku atau dengan tanganku. Jadi rumahnya para istri Nabi itu nggak tinggi, nggak besar. Bahkan atap rumahnya saja itu bisa disentuh oleh tangannya Sayyidina Hasan al-Basri. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak harus bermegah-megahan terhadap bangunan rumah. Tapi kalau kita memang ingin membuat satu rumah, memang rumah itu untuk kenyamanan kita, dipersilahkan. Ya, cuman intinya jangan kita bangun sebuah rumah dengan tujuan bersombong-sombong atau ingin menampakkan kehebatan kita. Silahkan bangun bangunan rumah yang bagus, karena baiti jannati, rumah yang sesuai dengan keinginan kita, itu bisa nyaman di hati kita, nyaman kita tinggalnya. Kalau kita punya rumah tapi nggak sesuai dengan keinginan kita dan kita mampu bisa membuat rumah lebih baik, tapi kita tidak kita jalankan, bisa jadi kita tidak nyaman dengan rumah kita, maka tidak betahlah kita di rumah. Nah, namun kalau ingin kita membuat rumah sesuai dengan ajaran Nabi, maka buatlah rumah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan terlalu megah. Kita baru nikah, ingin punya anak hanya 2 misalkan, tapi bangun rumah 2000 meter misalkan. Ini terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan. Kecuali kita ingin membuat lembaga atau hal yang lain yang lebih bermanfaat. Para sahabat sekalian, kemudian ketika Rasulullah menjawab dari pertanyaan laki-laki tersebut, "Tsumman talaqa." Kemudian orang ini pergi meninggalkan Nabi. Ya. Falabistu maliyan. Kemudian Sayyidina Umar ini masih dalam keadaan terpesona, bukan terpesona maksudnya. Dalam keadaan lagi bahasa kitanya bengong terhadap apa yang beliau telah saksikan. Ya. Kemudian di saat itu summaqala, bersabdalah Nabi Muhammad, "Ya Umaru, wahai Umar, atadri manis sailu? Apakah kamu tahu? Apakah kamu mengenal orang yang bertanya tadi?" Qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka bersabda Nabi, fa innahu, maka sesungguhnya yang tadi, Jibril adalah malaikat Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum, untuk mengajarkan kepada kalian, dinakum, akan agama kalian. Ini memberikan pemahaman maksud daripada din, ini agama, dengan perantara pertanyaan-pertanyaan kemudian jawaban oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Muslimun, telah diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sekalian, disinilah pada kesempatan video kali ini tentang hadis yang kedua, yang mana hadis kedua ini sangatlah bermanfaat bagi kita. Mari sama-sama kita resapi, kita baca kembali, kita pahami kembali makna-maknanya, kita resapi dan coba kita amalkan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala dapat memperkuat keimanan kita, keislaman kita, dan juga ihsan kita terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, dengan berakhirnya pembacaan kita hadis yang kedua ini, maka video kali ini juga berakhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Al-Fakir sendiri dan umumnya bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala apa yang menjadi hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Terima kasih.
Wallaha as'alu ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.